Oke guys, selamat datang di channel Badar 17. Nah, kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kurounosu Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana Toya berhasil memenangkan pertarungan melawan Elie dan Ruka. Setelah pertarungan itu, Toya mengalami luka bakar dan tangannya tertusuk oleh pisau Ruka. Hal itu membuat Nana khawatir. Namun semua luka itu segera menghilang ketika Toya menggunakan sihir penyembuh. Kemudian Kelvin melangkah, mendekat untuk memberi selamat pada Toya. Tentu saja Toya sangat senang dan bertanya apakah dia sudah bisa ikut bertarung bersama kelompok Kelvin. Namun Kelvin ingin Toya melakukan satu pertarungan lagi, dan kali ini 1 versus 4. Yang akan berhadapan dengan mereka adalah Rion. Awalnya Kelvin akan maju, tapi karena Gerard juga ingin, sehingga membuat mereka berdua berdebat. Begitu Rion angkat bicara, mereka segera berhenti berdebat dan ekspresi serta aura mereka langsung melunak. Rion bertanya bisakah dia yang akan melawan mereka. Tentu saja mata Rion yang berkaca-kaca membuat mereka berdua memberikan persetujuan mereka tanpa protes lebih lanjut. Rion mengulurkan tangan pada pahlawan dan menunjukkan senyum ramah yang bisa membuat siapapun jatuh cinta padanya. Nana menerima uluran tangan itu. Dengan begitu, Rion pergi untuk bersiap. Dengan senyum Rion yang manis, Nana berpikir apakah dia benar-benar bisa bertarung. Bahkan Setsuna juga meragukan itu. Sehingga Toya mengeluarkan salinan direktori petualang yang tampaknya entah dari mana dan membalik halaman pesta Kelvin dengan tangan yang terlatih sebelum menunjuk ke bagian Rion. Namanya Meteor Hitam, Rion Celsius. Peringkat bahayanya adalah yang terendah. Tetapi direktori menjamin kekuatannya. Jadi jangan tertipu oleh penampilannya. Setsuna dan Miyabi sama-sama mencengkram kepala mereka, tetapi untuk alasan yang sangat berbeda. Lebih tepatnya mereka terkejut ketika diberitahu oleh Toya, ternyata Rion dan Kelvin berhubungan. Kesusahan dan ketakutan melanda para pahlawan untuk sementara waktu sampai teriakan Kelvin menyadarkan mereka kembali. Kelvin menyuruh mereka segera bersiap. Para pahlawan melangkah maju, berjalan ke pertarungan berikutnya sambil berterima kasih dalam hati kepada Rion karena telah menyelamatkan mereka dari melawan dua lawan yang terlalu bersemangat sebelumnya. Di tribun penonton, Evil tampak khawatir dengan membiarkan Rion bertarung. Namun Kelvin dan Gerard menjawab kekhawatiran Evil dengan berkata kalau mereka tidak punya pilihan lain selain menyetujui permintaan Rion. Mereka berdua menjawab serempak dengan wajah berseri-seri. Menurut Kelvin, meski ini tampak lelucon, Rion adalah orang yang tepat untuk mengukur kekuatan mereka. Lalu, Sera dan Melvina datang dengan menanggapi perkataan Kelvin, kalau mereka juga cocok untuk itu. Namun, Kelvin menggelengkan kepala sebagai tanggapan. Kelvin bilang mantra mereka berdua tuh cukup jahat dan sulit untuk dihilangkan. Jadi dalam hal itu mereka tidak perlu khawatir dengan Rion. Kemudian Evil mengingatkan Kelvin bahwa Rion telah dilatih oleh Raja Binatang untuk bertarung lebih serius. Lalu Sutola memberitahu Kelvin kalau pertarungan Rion akan segera dimulai. Kecenderungan Kelvin untuk melupakan satu fakta penting sebelum membuat keputusan telah menyerang sekali lagi. Setelah semua pertarungan dipasang casting Arcadia oleh Colette, Melvina memulai pertarungan. Oh ya guys, casting Arcadia tuh berguna sebagai pembatal satu serangan fatal. Nah, ketika sudah dimulai, Rion sudah siap dengan pedang hitamnya.
Toya di sini memakai 2 pedang, sedangkan Miyabi dan Nana menggunakan mantra pemanggil. Miyabi mengeluarkan ogre besar dan berdiri di bahunya, sedangkan Nana memiliki monster naga api kuno yang terbang dari ranselnya dan itu dikasih nama Moon-chan. Kalau Setsuna sendiri sudah siap dengan otoritas pemotong besinya. Tiba-tiba, Setsuna langsung memperingati Nana ketika Rion telah berputar di belakangnya. Dengan kecepatan itu, Nana tidak punya kemampuan untuk menghindarinya. Akan tetapi, untung saja ada Moon-chan yang menyelamatkan Nana. Lebih tepatnya, pedang yang Rion arahkan ke leher Nana malah memenggal kepala Moon-chan. Berkat kekuatan Colette, Moon kembali pulih, lalu dikeluarkan dari penghalang arena. Kemudian Miyabi berteriak dengan menyuruh Nana menjauh. Miyabi sudah siap dengan tinju monster ogre-nya. Toya dan Setsuna juga berlari secepat yang mereka bisa. Rion kemudian mengeluarkan cambuk magnetik, lalu melilitkannya ke tangan Nana, sehingga Nana merasa tersengat listrik. Tepat ketika kehilangan kesadarannya, Nana berhasil melemparkan kuil beku. Dengan begitu pergerakan Rion pun tertahan, sehingga Setsuna beranggapan kalau mereka dapat melancarkan serangannya pada Rion. Akan tetapi, harapan itu hilang setelah Rion dengan paksa menggerakkan kakinya. Pada saat itu juga, Miyabi sudah siap dengan serangannya, dengan peringati Rion agar tidak berpaling dari pertempuran. Saat ogre-nya melepaskan pukulan. Namun serangan itu batal saat Rion melempar Nana tepat arah pukulan itu dengan kabel listrik yang melilit Nana. Hal itu membuat Miyabi sangat kesal. Miyabi sebenarnya bisa saja menangkap Nana dengan tangan ogre besarnya. Namun jika dia melakukannya, sengatan dari kabel listrik yang melilit tangan Nana juga akan mengenainya. Jadi Miyabi memutuskan untuk meninggalkannya. Kali ini, Rion membuat Nana terbang ke arah Setsuna dengan kecepatan tinggi. Mempertimbangkan seberapa cepat Nana melaju, Setsuna tahu jika dia menangkapnya dengan benar, maka dia dan mungkin Toya juga akan berakhir dengan luka besar. Itu meninggalkan pertanyaan apakah akan menghindar atau tidak. Setsuna mampu melakukannya, namun jika dia membuat pilihan itu, Nana akan jatuh ke tanah. Berkat Arcadia, Nana mungkin akan baik-baik saja, hanya disuruh meninggalkan area pertandingan. Terlebih lagi, Nana sudah tidak sadarkan diri, jadi dia tidak akan merasakan sakit. Namun, Setsuna benar-benar tidak ingin membuat pilihan itu. Jadi, Setsuna meminta Toya untuk melingkari Nana dan mempercayakan Nana padanya. Toya memilih untuk mempercayai Setsuna dan terbang miring. Begitu dia melihat Rion melempar Nana lagi, Miyabi menginstruksikan ogre-nya untuk melanjutkan pukulannya. Sebuah tabrakan keras terdengar saat tinju bertemu pedang. Setsuna menyuruh Miyabi membuat sesuatu untuk menangkap Nana. Miyabi menanggapi dengan menjawab kalau lagi bertarung. Jadi Miyabi tegaskan untuk tidak banyak bertanya. Namun terlepas dari keluhannya, Setsuna yakin Miyabi akan berhasil. Bahkan saat mengarahkan ogre-nya dalam pertempuran jarak dekat, Miyabi memanggil pasukan besar kerangka tangan kosong. Selanjutnya Miyabi mengubah seluruh kelompok kerangka menjadi sebungkus slam. Sekarang persiapan mereka untuk melindungi Nana sudah selesai. Semua yang tersisa adalah bagi Setsuna untuk melakukan bagiannya. Pada saat Nana akan menabrak Setsuna, dia mengelak dengan jarak setipis kertas. Tetap menatap cambuk listrik. Dengan penarikan cepat dan kembali menyarungkan pedangnya, otoritas pemotong besi telah memisahkan Nana dari cambuk listrik, dan dia telah mendarat tepat di kelompok slam. Meskipun dia masih tidak sadarkan diri, mereka telah menyelamatkannya. Setelah itu, Toya bergabung ke dalam pertarungan. Miyabi menggerutu pada Toya karena datang terlambat. Toya segera melompat ke pertempuran jarak dekat dengan Rion, bekerja sama dengan ogre Miyabi untuk menyerang Rion secara bertubi-tubi. Tapi Rion bisa mengatasi semua yang datang padanya. Bahkan pedang hitam Rion tidak patah setelah menangkis serangan ogre berkali-kali. Merasa Nana sudah aman, Setsuna menawarkan diri untuk juga maju ke medan pertempuran.
Namun, Rion berkata kalau seharusnya Setsuna tidak menempatkan Nana di sana. Dengan heran Setsuna bertanya, Rion menjawab kalau dia sudah memasang jebakan di sana. Setelah mengatakan itu, Setsuna mendengar suara pikuk logam di belakangnya, sehingga Setsuna menggunakan Skei Wall untuk berbalik. Ketika melihatnya, perut Setsuna tenggelam dalam keputusasaan. Dia melihat semuanya telah menjadi debu. Tengkorak dari Brigade Tengkorak termasuk yang berubah menjadi slime, dan yang terburuk, genangan darah Nana. Rion dengan senyum nakal memberitahu kalau itu adalah penjara Slash. Dengan dia menjadi sedikit serius, Rion bingung apakah akan menggunakannya atau tidak, tetapi sekarang dia senang melakukannya. Namun secara alami, Nana sekarang keluar dari pertarungan. Dia tiba-tiba muncul kembali di tribun penonton, berkedip dalam kebingungan. Setsuna menghela nafas lega karena Nana tidak ingat apa yang telah terjadi padanya. Setelah memperingati Miyabi bahwa ogre-nya sedikit melambat, Rion mundur ke belakang dengan kecepatan tinggi. Lalu Miyabi mengejarnya dengan ogre-nya dari belakang. Bahkan Toya juga mengikutinya. Sementara Setsuna memperhatikan dari jauh, dia juga merasakan kalau ogre Miyabi tuh sedikit lambat. Dia memiliki firasat buruk tentang hal itu. Jadi Setsuna memperingati Miyabi agar tidak terlalu jauh. Namun, Miyabi tetap tenang untuk menanggapinya dan terus maju mengejar Rion. Saat Miyabi akan melancarkan sebuah mantra, tiba-tiba kedua tangan ogre-nya terpotong dan membuat Miyabi terkejut. Kejadian itu membuat Toya dan Setsuna mengkhawatirkan Miyabi. Lebih tepatnya, Rion telah menggunakan tebasan beku untuk menyerang ogre Miyabi. Nah, pada saat Rion akan mendekatinya, Miyabi menggunakan mantra bunuh diri dengan meledakkan ogre-nya, sehingga Miyabi dikeluarkan dari arena dan kembali muncul di tribun. Sementara Rion berhasil menghindari ledakan itu. Bahkan sekarang Rion melemparkan 10 tebasan beku ke arah Setsuna dan Toya. Setsuna bilang pada Toya kalau dia akan memberi jalan dan menyuruh Toya untuk mengikutinya. Setsuna sedikit ragu ketika melihat pedang Rion memancarkan petir, tapi dia menguatkan tekadnya kalau dia akan melakukannya. Ketika satu persatu tebasan itu mengarah pada Setsuna, dia sudah mati rasa ketika memotong 2 dari tebasan beku Rion. Namun Setsuna di sini akan melalui batasnya, meski dalam keputusasaan. Setsuna berhasil memotong semua tebasan beku yang Rion luncurkan padanya. Rion benar-benar terkesan dengan serangan kedua pahlawan. Namun tidak hanya sampai di situ, Rion meluncurkan satu tebasan hitam lagi yang kali ini benar-benar membuat Setsuna merasa putus asa. Setsuna benar-benar sudah kelelahan, bahkan tidak sanggup lagi memegang pedang, jadi Setsuna menggunakan mantra pemotong besi ke tangannya. Pada saat tangan Setsuna dan tebasan hitam Rion melakukan kontak, tidak ada suara. Setelah itu Rion meluncurkan cambuk magnetik. Sekarang tinggal mereka berdua yang tersisa. Sudah waktunya bagi mereka mengakhiri ini. Sesaat kemudian pedang antara keduanya bentrok. Atau lebih tepatnya pedang yang berbalut petir dari Rion bentrok dengan pedang suci dibalut cahaya milik Toya. Di tribun penonton, Gerard menyaksikan pertarungan sudah usai. Rion segera berlari ke tempat Kelvin dan langsung memeluknya. Dan Kelvin mengusap kepala Rion. Lebih tepatnya pertarungan 1 lawan 1 antara Rion dan Toya berakhir dengan kemenangan Rion. Bahkan itu tidak berlangsung lama. Mereka hanya melakukan beberapa adu pukulan pedang. Tapi menurut Kelvin, MVP di antara pahlawan adalah Setsuna. Dilihat dari bagaimana dia melindungi temannya dan memberikan jalan untuk Toya agar bisa menjangkau Rion. Kelvin kemudian bertepuk tangan 2 kali untuk menarik perhatian para pahlawan. Kelvin memberitahu mereka kalau saatnya pengumuman keputusannya sekarang. Toya bertanya keputusan apa yang Kelvin maksud, karena dia sudah kalah. Toya terlihat sangat murung. Kelvin bilang meski mereka bertarung dengan serius, itu bukan syarat kelulusan. Meskipun Rion tidak serius melawan mereka. Tapi bagi Kelvin, mereka melakukan pertarungan dengan cukup bagus.
Mendengar kalau Rion belum serius, para pahlawan benar-benar terkejut. Melihat tatapan mereka, Rion tertawa malu-malu untuk menutupi situasi. Lebih tepatnya, jika Rion serius, pertarungan akan selesai saat pertandingan akan baru dimulai. Intinya, di sini Melvina memberitahu mereka kalau mereka telah lulus, dan mereka bisa bergabung dengan party Kelvin untuk menjaga kedamaian dunia ini. Setelah mendengar itu, mereka sangat senang. Saat ini para pahlawan dan Colette dituntun oleh Evil ke pemandian yang ada di penginapan Kelvin. Sementara Toya masih dalam penjagaan. Setelah mengantar mereka tiba di ruang ganti, Evil pergi meninggalkan mereka. Setelah melihat Evil pergi, kelompok dari The Ramis melepaskan pakaian mereka dan dengan cepat bergegas ke area pemandian. Namun, ketika mereka membuka pintu, mereka membeku karena heran. Lebih tepatnya mereka terkesan dengan tempat pemandian yang sangat luas. Terlebih mengingatkan mereka pada pemandian air panas yang ada di Jepang. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari belakang mereka. Nana berbalik kaget melihat Sera berdiri di sana tanpa mengenakan apa-apa selain handuk. Sera memberitahu mereka bahwa Kelvin memperbaiki tempat ini lagi dan lagi dengan kerjasama Ratu Thoras, dan kemudian Dark bergabung dengan mereka dan pemandangannya menjadi lebih bagus. Tidak hanya itu, Rion dan Enji juga muncul. Rion lalu menyapa para pahlawan. Dengan kemunculan Rion, membuat wajah Colette memerah dan mulai memegang wajahnya dengan kedua tangan. Di sini, Setsuna berterima kasih pada Rion karena telah melawan mereka. Bagi Setsuna, itu adalah kerugian total bagi grupnya. Sebagai tanggapan, Rion bilang bagaimanapun dia telah dilatih oleh Gerar dan Raja Binatang, jadi dia tidak bisa kalah semudah itu. Ketika ada seseorang mempertanyakan tentang Raja Binatang, Rion mendorong semua orang ke dalam kolam pemandian, dan semuanya menikmati pemandian sambil mengobrol. Setsuna bertanya dengan heran kenapa ada sumber air panas di rumah ini. Apakah ada kantong air panas di bawah par seperti di Thoras? Enji menjawab bahwa Melvina membuat air ini menggunakan sihir biru. Mendengar hal itu, Miyabi berbalik dengan serius meminta Nana juga mempelajari mantra itu. Nana protes dengan lemas kalau dia tidak tahu apakah dia bisa. Enji lanjut bicara sambil melihat ke arah kelompok itu. Enji memberitahu kalau airnya memiliki sifat penyembuhan. Setelah Enji mengatakan itu, Setsuna merasakan nyeri ototnya hampir hilang. Lalu, Sera bilang jika Nana ingin mempelajari mantranya, Nana akan bisa berenang setiap hari. Mantranya hanya rank B, jadi mudah saja. Menurut Sera, Mel tidak akan keberatan menunjukkan pada Nana cara castingnya. Tapi menurut Nana, bagi kebanyakan orang, mantra peringkat B dianggap sulit bahkan untuk penyihir berpengalaman sekalipun. Menurut Enji itu mungkin benar untuk orang normal. Tetapi Enji bilang, jika Nana tidak dapat dengan mudah menangani sesuatu dari level ini, Nana akan memiliki waktu yang sulit untuk maju. Nana setidaknya harus cukup kuat untuk mengalahkan Rion 4 lawan 1. Nana mengulangi kata mengalahkan Rion dan sulit untuk memahaminya. Nah, di sini Rion mengungkapkan kalau dia memiliki posisi yang sama, di mana dia belum bisa mengalahkan Sera dan Enji. Pengungkapan itu membuat semua pahlawan tampak membeku, meskipun terendam air panas. Pada saat yang sama, Miyabi melihat kekejauhan, keputusasaan di matanya. Para pahlawan tidak pernah merasakan ungkapan, selalu ada seorang yang lebih baik, lebih tajam daripada saat itu. Tidak menyadari keadaan pikiran mereka, bagaimanapun Sera dan Enji beralih topik dan dengan senang hati mulai berbicara tentang menu makan malam itu. Pada saat yang sama, Kelvin menunjukkan Toya salah satu kamar tamu dengan dekorasi-dekorasi budaya Jepang. Kelvin menyuruh Toya untuk meluangkan waktu untuk istirahat sampai para gadis-gadis itu selesai mandi. Jadi setelah selesai, pelayan Kelvin akan menjemputnya. Lalu Toya bertanya apakah mereka akan kembali ke The Ramis besok.
Tentunya seperti biasa, Toya memanggil Kelvin dengan sebutan guru. Sebagai tanggapan, Kelvin mengangguk. Mendengar hal itu, Toya dengan semangat ingin Kelvin memulai pelatihan terhadap kelompoknya dan bisa jadi kuat untuk melawan musuh yang akan mereka lawan. Antuisme yang berlebihan dari Toya membuat Kelvin mundur selangkah. Namun terlepas dari kegembiraan Toya, rencananya Kelvin kali ini adalah melemparkan para pahlawan ke dalam penjara bawah tanah yang paling sulit di Diramis dan membiarkan mereka berjuang sendiri. Sebelum pergi, Kelvin ingin mengonfirmasi sesuatu dengan Toya. Lebih tepatnya, Kelvin bertanya apakah Toya sebelumnya pernah mengintip gadis yang mandi. Toya menjawab kalau dia tidak pernah melakukan itu, dan kemungkinan itu hanya terjadi ketika ketidaksengajaan. Setelah mendengarnya, Kelvin memperingati jika Toya mendekati area pemandian tanpa izin, Toya dapat menganggap hidupnya telah hilang. Lebih tepatnya, Kelvin menugaskan seseorang untuk mengawasi Toya. Kelvin tidak akan membiarkan kecelakaan seperti itu terjadi di bawah tanggung jawabnya. Tapi seperti biasa, Toya adalah dirinya yang biasanya tidak sadar dalam hal karakteristik yang dia miliki sejak jauh sebelum datang ke dunia ini. Kelvin menyadari sekali lagi bahwa dia tidak akan pernah bisa terlalu berhati-hati di sekitar protagonis ini. Keesokan harinya, sesuai rencana, mereka berangkat dan kembali ke Diramis melalui gerbang teleportasi. Awalnya, Kelvin bermaksud mengeraskan hatinya dan melemparkan Toya dan yang lainnya ke dalam penjara bawah tanah paling berbahaya di Diramis dengan dukungan minimal sehingga Kelvin bisa sepenuhnya mengerahkan dirinya untuk menyelidiki para rasul. Sayangnya, situasinya tidak memungkinkan untuk itu. Lebih tepatnya, mereka telah diberitahu oleh Kardinal Sai bahwa anak-anak panti asuhan Liville telah diculik. Dan itu Kardinal Sai dapatkan dari seseorang yang datang padanya untuk berkonsultasi. Juga pria itu memberikan surat yang dia temukan di panti asuhan Liville, tepat di tempat Sister Morrigan pingsan. Nah, setelah menerima surat itu, Colette membukanya. Melihat ekspresi wajah Colette yang semakin suram, Kelvin menanyakan isinya. Dengan begitu, Colette menyuruh Kelvin membacanya sendiri. Nah, isi suratnya tuh seperti ini, guys. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis.